Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara di dalam agama adalah perkara dalam agama yang diada-adakan. Setiap perkara dalam agama yang diada-adakan, sunnah memandang dengan ungkapan bid'ah. Bid'ah untuk urusan agama itu dipandang sesat, dan setiap kesesatan kesudahannya adalah neraka. Para tamu Allah, kali ini kita akan membahas salah satu dari tema yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab yang kedua. Setelah pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang babul ikhlas, tapi kita akan membahas sekarang babut taubah. Bicara tentang taubat, secara bahasa taubat itu dari kata taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan itu bermakna raja'a. Arti raja'a adalah artinya kembali. Itu secara bahasa. Secara istilah terminologi, makna taubat adalah ar-ruju'u min ma'siyatillah ila ta'atihi. Kembali dari maksiat kepada Allah Ta'ala menuju taat kepada Allah Ta'ala. Ar-ruju'u min maksiatillahi ta'ala ila ta'atih.
Itu pengertian taubat secara syarak atau terminologi. Wa a'dhamuha at-taubah minal kufri ilal iman. Taubat yang paling besar adalah, taubat yang paling agung adalah taubat dari kekufuran menuju keimanan. Dalilnya adalah pada Quran surat yang ke-8 ayat yang ke-38 Al-Anfal. Silakan Ustaz. Iya. Dibaca boleh, tidak apa-apa. Ayatnya dibaca boleh. Perhatikan suratnya 8, ayatnya 38. Silakan. Bukan kulil ladzi. Ada tasdidnya kan? Kulil ladzi. Maaf Pak Ustaz. Ini mumpung belum jauh, ya kan? Sesama Ustaz tidak boleh saling mendahului masalahnya, ya kan? Iya. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Iya. Kita tahu bersama bahwa Abu Sufyan menjadi pimpinan kafir Quraisy, sehingga yang istrinya namanya Hindun binti Utbah binti Rabi'ah. Sejarah membuktikan bahwa ketika peristiwa Uhud, itulah kekalahan yang terjadi akibat tidak adanya kesetiaan, kepatuhan kepada seorang pemimpin. Tapi ayat tadi bicara tentang beliau. Seandainya mereka iyan tahu, mereka berhenti dari kekufuran, yufar lahum, mereka itu diampuni. Berarti tidak ada dosa yang tidak terampuni, sekalipun itu dosa kesyirikan. Karena ketika seseorang itu punya masa lalu kesyirikan, tetapi kemudian sebelum meninggal dia taba yatubu taubatan tadi, bermakna roja'a, kembali, Allah Ta'ala ampuni. Begitu. Berbeda dengan ketika sebelum dia meninggal, sampai dia meninggal, afwan, kesyirikan masih ada di dalam dadanya, maka itulah yang akan meluluh lantahkan amaliyahnya. Tetapi ketika sebelum dia meninggal, dia taba yatubu taubatan, maka Allah Ta'ala pasti ampuni. Saya gunakan kata pasti, karena Allah itu innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, gitu ayatnya. Allah mengampuni dosa semuanya. Surat berapa itu? Apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surat berapa itu?
Surat berapa itu? Baik. Urusan surat urusan siapa? Ustadz, makasihlah. Di mana-mana udah begitu, udah lumrah kok. Enggak, bukan hafal enggak. Buka surat 39 Az-Zumar ayatnya 54. Betul? Qul ya ibadiyalladzi. Betul Ustaz? 53. Terima kasih Mas, kurangi satu aja Mas. Ya, makasih diingatkan. Surat 39 ayat berapa tadi? 53. Tafadhal Ustaz. Kok enggak dibaca, kenapa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Iya. Artikan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini dalilnya. Ini hujjah kita. Ini dalil kita, di mana kita orang yang beriman tidak boleh berputus asa ketika punya masa lalu, dan masa lalu itu adalah keburukan, masa lalu itu adalah kekufuran. Surat yang tadi saja, surat 8 tadi, ayat yang ke-38 tadi, ketika dibaca tadi, anak ulang, itu saja tadi Abu Sufyan ketika berhenti dari kekufuran, mohon ampun sama Allah, Allah ampuni dia. Tafadhal. Nah, surat yang ke-39 barusan dibaca, Allah Ta'ala ayat yang ke-53 ada kalimat innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kemudian ayat yang bicara tentang taubat. Ayat ini yang akan antum baca ini berkaitan dengan wanita, kaum wanita yang tidak bangga dengan identitasnya. Anak gunakan bahasa itu, ini bahasa dakwah. Ayat ini adalah ayat yang bicara tentang mesti bertaubat semuanya. Ayat ini bicara tentang isinya wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Atau saya gunakan kata tadi, wanita yang tidak menampakkan identitasnya, lebih senang menggunakan identitas orang lain, tidak bangga dengan identitasnya. Identitas muslim, muslimah adalah pakaiannya muslimah. Jangan mengupload milik orang, jangan mendownload milik orang, ambil punya diri kita. Suratnya 24 Ustadz, ini panjang, ayatnya 31. Cukup dibaca artinya saja. Baik, sebelum ketemu saya sampaikan, mari ummahat, para tamu Allah, bangga dengan identitas kita. Kita akan dikenal karena identitas. Maaf loh, saya ulang, ini pakai bahasa persepak bolaan aja lah. Persib itu identitasnya kaosnya biru. Persija identik dengan kaos warna merah. Jadi kalau ada, maaf, Persija kok pakai biru, itu Persijanya dikhawatirkan, masih ragu akan solidnya sebagai warga Persija. Persija itu identik dengan kaos warna merah.
Kalau Persib identik dengan warna biru. Sriwijaya FC itu identik dengan kaos warna kuning. Mari sekarang identitas ini mesti kental. Silakan Ustadz, antum baca. Wahai para muslimat, tetaplah pada identitas kalian. Silakan. Dan katakanlah para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Iya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan bersama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ini bicara spesifik kepada kaum wanita. Tapi di ujung ayat, watubu ilallahi ayyuhal mu'minun, gitu kan? Sebentar. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Baik. Di ujung ayatnya tadi berbunyi, bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang beriman agar kalian bahagia, beruntung. Penjelasan ayat ini di ujungnya, penjelasannya nih, syarahnya, amarallahu subhanahu wa ta'ala jami'al mu'minina bittaubah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada semua orang yang beriman supaya bertaubat. Arti taubat kembali. Kembali dari mana tadi? Kembali dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Kemudian wa hadza yadullu ala anna taubata fardhu ain. Ayat tadi menunjukkan, menjadi dalil bahwa taubat itu adalah fardhu ain. Berarti bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, satu orang bertobat, yang lain sudah gugur. Kayak model tetangga sebelah, ada istilah pengampunan dosa. Si satu sudah maaf ditebus dengan dia, lainnya sudah tertebus dengan akan dosanya. Tidak begitu. Itu versi tetangga sebelah. Tetapi orang yang beriman enggak, fardhu ain. Taubat itu harus masing-masing melakukan taubat. Baik. Famastajaba faqad tahaqqaqa falah. Siapa yang memenuhi, mengabulkan akan taubatnya, maka sungguh dia telah memperoleh kebahagiaan dalam kehidupannya. Siapa, anak ulang, yang dia memenuhi kewajiban melaksanakan taubat, berarti dia telah memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan. Taubat itu mutlak setiap individu. Ditunda enggak. Islam itu mengajarkan tidak menunda. Kenapa enggak boleh menunda? Manusia lemah. Kenapa lemah? Manusia makhluk yang tidak punya kepastian. Maka enggak boleh nunda. Antum sudah mampu, umpamanya ini nih si Ustadz sudah, Masya Allah loh, antum sudah mampu, belum nikah, enggak boleh segera menikah. Kenapa Mas? Antum belum nikah? Saya ulang, Islam mengajarkan apa tadi? Tidak boleh menunda.
Kenapa tidak boleh? Manusia itu lemah. Kenapa lemah? Manusia makhluk yang tidak punya kepastian, tapi dihadapkan dengan beberapa kepastian. Baik, menyegerakan taubat. Wasari'u ila maghfiratin. Surat berapa itu? Halo. Apa? Ali, jangan Al Imran. Ali Imran ayat berapa? Seratusan ke sana ya, pinter sampean berarti. Iya, Pak Ustadz 1 sampai 200 tadi sendiri gitu. Pinter bener jenengan. Yo, buka 133. Ngaji sama saya itu pokoknya jenengan pulang cerdas, ngono loh. Jadi Qur'annya sampean kuasai, hadisnya sampean dapat, penjelasan ayat dapat. Nah, 133. Ustadz langsung artinya. Dan bersegeralah untuk mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas dan seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa tidak boleh menunda? Karena manusia itu lemah. Allah sampaikan, diciptakan manusia sifatnya lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat berapa itu? Ini jenengan muka takut salah kelihatan itu. Enggak usah takut salah jawaban. Baik, surat 4 Ustadz, ayatnya 28. Maaf, sebentar. Saya melihat sesuatu ganjil yang ganjil. Semuanya, para tamu Allah, Bapak dan Ibu semuanya. Saya melihat sesuatu yang ganjil. Kalau nulis, jangan model konvensional. Jenengan tuh lemah, bener. Tadi ana bilang surat 4 ayat 28. Jenengan cuma nulis gini, 4.228. Kemis siang itu ditulis, malam Jumat dibuka sudah pusing itu. Ini tuh tulisan opo ya? Ini ayat tentang apa gitu. Tolong pola konvensional dirubah. 4.228 dalam kurung manusia itu lemah. Ngono. Jadi jenengan nanti sekarang buka, sekarang nyatet, nanti malam dibuka masih terngiang. Oh, aku lemah. 4 An-Nisa 28. Baca pendek, ayatnya dibaca. Ayatnya pendek. A'udzubillah. Yuridullahu artikan Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia tidak akan bersifat lemah. Sekarang manusia bersifat lemah. Tadi ana sampaikan disegerakan, jangan ditunda. Manusia lemah, lanjut. Manusia makhluk yang tidak punya kepastian. Siapapun. Jadi bohong besar kalau ada yang bicara tentang kepastian. Maka Islam mengajari kita, kalau janji ucapkan insya Allah. Karena manusia nggak punya kepastian, lemah dia. Maka diajarkan seperti itu. Saya kok jadi ingat itu ayat insya Allah, surat apa itu? Ayat insya Allah itu loh. Iya, Al-Kahfi ayatnya mas 24 pinter, 23, 24. Terima kasih mas. Ini sinergi namanya. Al-Kahfinya sini, 24-nya sampean. Ya, bagus. Surat 18, baca artinya. Ayat 23, 24. Dan jangan sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Iya. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau
Baik, makasih. Syukran. Kita masih bicara tentang taubat, harus disegerakan, tidak boleh ditunda. Manusia lemah, makhluk yang tidak punya kepastian, tapi akan dihadapkan dengan beberapa kepastian. Buka surat 31 Ustaz, ayatnya terakhir 34. Inilah beberapa kepastian yang akan terjadi untuk manusia. Ada 5, dan 5-5-nya merupakan rahasia dari Allah. Silahkan langsung. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Terus, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha benar. Iya, terima kasih. Surat Luqman ayatnya 34 terakhir. Hanya di sisi Allah sajalah pengetahuan tentang kiamat. Kepastian, iya. Kapan, tidak ada yang tahu. Dan itu rahasia Allah. 2, tentang kapan turunnya hujan. Turun hujan kepastian dari Allah, iya. Kapan, tidak ada yang tahu. Di mana, tidak ada yang tahu. Antum pernah dulu, maaf, zamannya TVRI belum ada TV yang lain, dulu pernah mengatakan ramalan, diganti dengan bahasa santun oleh mereka. Sekarang prakiraan, lebih santun. Manusia tidak punya kepastian tentang itu. Hujan, iya, kepastian ada di tangan Allah. Yang ketiga, apa yang ada dalam rahim, kepastian dari Allah. Manusia tidak ada yang tahu. Alatnya manusia, yang dibuat oleh manusia, tetap ada miss-nya 0,00 sekian persen. Tidak akan akurat 100%. 4, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan ia usahakan esok. Tidak ada yang tahu. Makanya jangan menunda, karena kita tidak ada yang tahu bagaimana kepastian kita nanti. Pulang dari sini selamat atau enggak, pulang dari sini hidup atau meninggal, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kepastian ada di tangan Allah. Yang akan kita usahakan kita tidak tahu. Wong kita itu cuma merencanakan aja kok. Decision makernya ada di tangan Allah, bukan kita. Yang kelima, kepastian pasti. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kematian, tafadhol. Kematian, iya. Di bumi mana? Tidak ada yang tahu. Baik. Karena tidak ada yang tahu, maka tadi kuncinya, miftahnya, wasari'u ila maghfirah. Bersegera untuk mohon ampun kepada Allah. Taib. Selanjutnya, ayat yang berbicara tentang bertaubat. Surat yang ke-11, ayat yang ke-3. Silakan. Silakan. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar kiamat. Syukran. Itulah ayatnya. Sekarang penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya beliau Riyadhus Shalihin, bicara tentang taubat. Qala al-ulama, berkata ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Bertobat itu merupakan satu kewajiban, tadi fardu ain, dari segala macam dosa. Fa in kanatil maksiyah, jika keberadaan kemaksiatan atau dosa bainal abdi wa bainallahi ta'ala,
antara hamba dengan Allah Ta'ala, anak ulang, jika keberadaan dosa maksiat berhubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala, la yata'allaku bihaqqi adamin, yang tidak ada sangkut pautnya hubungan dengan hak Adam, falaha thalathatu syurutin, maka tobatnya dengan 3 cara. Kalau itu merupakan kepada Allah. Tetapi nanti saya tambahi jadi 5 cara. Baik. 3 cara menurut Imam An-Nawawi adalah: 1, ahaduha ayyukli'a anil maksiyah, itu taubat, berhenti dari kemaksiatan. Ayyukli'a anil maksiyah, berhenti dari kemaksiatan. Bahwa ayyukli'a anil dhanbi alladhi huwa fihi wa hadha min ahammin syurutih, berhenti dari dosa atau kemaksiatan ini merupakan syarat yang terpenting dalam taubat. Wal ikla'u 'anil dzanbi in kana dzanbu tarkun wajibun, berhenti dari dosa adalah merupakan satu hal yang wajib. Jadi tadi adalah syarat yang paling utama, min ahammin syurutih, di antara syarat-syarat yang paling utama, yang paling penting. Kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha, taubat dengan cara menyesal apa yang telah dikerjakannya. Penjelasannya adalah an-nadmu ala ma fa'ala minal ma'siyah, menyesal atas apa yang pernah ia kerjakan dari kemaksiatan. Li'anna syu'ural insanu bin nadmi, bahwa manusia perlu mensyiarkan, menyampaikan bahwa dirinya telah menyesal. Huwa alladhi yadullu ala annahu shadiqun fit taubah, ini menunjukkan benarnya taubat dia, sekalipun lisan dengan hati bisa beda. Tetapi menyampaikan yang merupakan syiar itu hal penting, yang artinya tadi dia tidak akan mengulangi lagi. Tetapi ini belum berhenti, karena Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, secara penampilan muslim, di mata sahabat muslim, di mata Rasul enggak. Maka Rasul tidak memperlakukan buruk kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, sekalipun perlakuan dia buruk kepada sahabatnya Rasul dan Rasul sendiri. Maka sampai-sampai Rasul mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab dengan mengatakan, akrahu ayyatahaddatsal arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabah, saya benci Umar, saya tidak mau manakala bangsa Arab akan memperbincangkan kalau Muhammad telah membunuh teman sendiri. Kenapa? Penampilan Abdullah bin Ubay bin Salul muslim. Kalau di kita kayak model, maaf tetangga sebelah, Kristen Ortodoks Syria, pakaiannya koko, pakainya peci hitam juga pakai, wanitanya pakai hijab. Tidak bedanya dengan, maaf, bapak yang punya stasiun TV masuk pesantren pakai sarung, pakai peci hitam, pakai koko, pakai sorban. Sorbannya ditaruh sebelah kiri, ngasih sumbangan ambulan dan sumbangan uang ke salah satu pesantren. Santriwatinya cium tangan si bapak itu, lah kan dapat sumbangan. Terus maaf, bicara di atas mimbar persis kayak saya lagi khutbah, karena dia maaf sebagai tamu yang tidak diundang, wong dia punya kepentingan nantinya 2019, wajar kalau dia lagi bergerilya.
Dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak sadar sopo sing salam. Semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah keadaannya. Baik, saya ulang tadi. Yang kedua, an-nadmu ayyandama ala fi'liha. Kemudian adalah yang ketiga, syaratnya taubat ini ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Berteguh hati, berazam, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu sampai kapanpun. Tiga yang berhubungan dengan Allah itu tiga ini. Tetapi saya pernah moto, umi saya itu yang duduk di sono tahu tulisan ini, abi saya lagi nulis itu tahu tulisan ini, bapak-bapak dan ibu yang pernah masuk bandara ini tahu. Betul, tidak hanya berhenti, tidak hanya menyesal, tidak hanya maaf, berazam. Kata yang saya foto di bandara Soekarno-Hatta ada tulisan yang keempat, mintalah dukungan dengan orang yang terdekat. Jadi nak pengen taubat, minta dukungan dengan orang yang terdekat. Siapa? Istri, anak, lingkungan, minta dukungan. Umpamanya yang tadinya ahli hisab begini, pengen tidak begini, minta dukungan keluarga. Aku pengen berhenti. Kasih dukungan, kasih semangat. Yang kelima, nggak ada di sunnah Rasul, adanya di suta. Makanya masuk ke sana. Tapi mesti pakai maaf, beli tiket dulu, ya. Nggak ada di luar, di dalam. Yang kelima, sayangilah orang-orang yang di dekat Anda. Jadi nak pengen taubat, mikiro, sayangi orang-orang di dekat kita. Siapa? Istri, anak, orang tua, mertua, dan siapapun. Pernah mendengar kata-kata begini, anaknya begitu, bapaknya kayak begitu, Pak Haji kok anaknya kayak begitu. Padahal yang maksiat anaknya, Pak Kajinya kena. Pak Haji kok anaknya gitu. Atau begini, ya Allah, gak kasihan bapaknya. Begitulah. Baik, 2 ayat saya gulirkan sekarang. Para tamu Allah, Abi, sebentar Bi, mau nanya. Abi pernah mendengar kata-kata begini, Bi. Pepatah ini kira-kira masih berlaku enggak? Tidak ikut makan nangkanya. Kenapa? Getahnya. Sebenarnya pepatah itu benar atau salah toh? Ayo, wajahnya biasa aja, yuk. Saya mau tanya jenengan, tidak ikut makan nangkanya kena? Sebenarnya itu benar nggak toh? Pepatah itu, ungkapan itu sebenarnya bukan benar, syar'i nggak sih sebenarnya gitu loh. Ini kan bicara syar'i tidak syar'i toh? Lu harus lo ngaji yuk. Interaktif tuh harus begini. Ayo Pak Ustadz, jangan kaget. Saya tanya, ungkapan tadi itu sebenarnya syar'i nggak sih? Enggak. Nah, ada yang berani bilang enggak kan? Kita buktikan surat 8 ayat 25. Silakan Ustadz, baca ayatnya bang pendek Ustadz. Al-Anfal. Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Artikan Ustaz.
dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Terus Ketahuilah bahwa Allah sangat siksanya. makasih. Takut kamu loh, pelihara diri kamu, takutlah kamu akan siksa Allah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa, yang enggak khusus orang yang dosa yang dikasih, orang yang tidak berbuat dosa, orang yang tidak berlaku zalim juga kena imbasnya. Berarti tadi seperti pepatah, enggak ikut makan nangkanya kena getahnya, enggak ikut melakukan kemaksiatan kita kena akibat dia itu. Paceklek panjang, al-zilzal keguncangan gempa bumi, al-gharqu banjir bandang yang bikin tenggelam. Yang merasakan tidak hanya yang melakukan kemaksiatan. Loh, ayatnya ada kok, kecuali ayatnya tidak ada. Oleh karena tadi di yang ketiga, berazam, berteguh hati untuk gak ngulangi sampai kapanpun. Minta dukungan keluarga, gitu. Yang kelima tadi, sayangi orang yang terdekat dengan dari Anda, biar gak ikut kena getahnya lah. Bener. Anak siapa itu? Gitu. Bapaknya lagi kena deh. Orang mana toh? Lo coba gitu. Dari daerah mana dia itu? Jawa atau Sunda toh? Lo coba provinsi kena jadinya. Kan jelek semua nanti jadinya toh. Coba wes, yang melakukan cuma itu, coba deh. Tinggalnya di Jakarta, kenal. Orang dari mana dia? Orang Jawa. Oh Jawa, masuk Jawa. Yo enggak no. Ustadz kecap-kecap. Kenapa Ustadz? Mengerikan toh? Iya. Sekarang buka surat begini. Ayatnya saya pancing Bapak Ibu semuanya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Surat berapa itu? Mulutnya sudah benar, yang keras pakai mic. Surat apa Ustadz? Ali Imran benar ayatnya, dipakai mic-nya jadi biar tegas ngomongnya. Takut salah sih. Ayatnya 135. Ayo Ustadz, monggo. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengakui. Syukron. Ini taubat dengan cara 3, tidak mengulangi lagi. Anda lanjutkan. Fa'in fukida ahadus thalathati, jika taubat tadi hanya terpenuhi salah satu dari 3, lam tasihha taubatah, maka tidak sah taubatnya. Itu anak ulang, jika dari 3 syarat taubat tadi hanya terpenuhi salah satunya saja, taubatnya tidak sah. Kalau yang 4 dan 5 tadi yang Anda sampaikan, yang Anda temukan di Bandara Soekarno-Hatta, itu hanya untuk supaya tadi, bahwa ketika mau tobat minta dukungan tadi kepada keluarga. Dan yang paling penting, sayangilah orang yang berada di sekitar Anda. Terus, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi adamiyyin fasurutuha arba'ah. Jika kemaksiatan atau perbuatan dosa berkaitan berhubungan dengan keturunan Adam, sesama manusia dalam muamalah, maka tobatnya dengan 4 cara. 3 tadi, yang terakhir ini 1, ayyabru'a min sahibiha,
melepaskan dari pemiliknya, minta maaf ke dia, minta maaf ke dia, selesaikan dengan yang bersangkutan. Tetapi mari sekarang semuanya jangan berkutat dengan kata ini. Saya ulang, untuk siapapun jangan berkutat dengan ini, selesaikan dengan yang bersangkutan. Seolah-olah para tamu Allah, Bapak Ibu, kalau dia belum datang jenengan tetap tertutup, ada sitrohnya. Tidak. Memaafkan itu perbuatan yang mulia sebelum dia minta maaf. Dan ini adalah Allah cinta dengan orang-orang yang seperti ini. Surat berapa itu? Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat berapa itu? Ayo tuh, dibantu aku, prok. Ayo. Ini Pak Tarno jadinya ini. Surat apa kira-kira? Ali Imran lagi, ayatnya 134. Ayo dibuka. Memaafkan itu jauh lebih utama. Sebelum maaf, orang itu minta maaf. Baik, silakan. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lama maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini dalilnya. Sebentar, jenengan itu Bapak Ibu para tamu Allah, setiap apa yang saya sampaikan selalu saya bungkus dengan ayat. Apa yang ana sampaikan selalu dikemas, selalu di packaging dengan ayat. Jadi kayaknya baru sampai setengah ini saja jenengan sudah geblebekan ayat kayaknya. Sudah muntah dengan ayat. Ya. Apalagi ceramah tanpa ayat, ngene loh. Lebih nggak terkontrol nanti, ya. Baik. Dilanjutkan. Tadi selesaikan dengan yang bersangkutan. Lanjutkan. Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaih. Kalau kemaksiatan atau dosa itu berkaitan dengan harta, kembalikan kepada pemiliknya. Begitu. Kalau kemaksiatan berupa harta, dulu pernah tadi melakukan yang kurang terpuji, serahkan ke pemiliknya. Itu caranya, nggak ada kata lain. Kalau sudah tidak ada sama sekali, infakkan, diatasnamakan pemiliknya. Selanjutnya, wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makannahu minhu aw talaba afwah. Ini juga sulit. Jika kemaksiatan itu bentuknya adalah bentuk tuduhan, menuduh orang-orang yang baik melakukan perbuatan maksiat, maka caranya adalah tadi minta maaf, memohon maaf kepada orang tersebut. Kalau wanita baik-baik dituduh melakukan zina, maka hukumannya apa kira-kira? Saya ulang, orang nuduh wanita baik-baik melakukan hubungan badan zina dan tidak dapat menunjukkan saksinya, tuduhan, apa hukumannya? Didera 100. Dalilnya mana? Aku nanya dalil. Yang didera 100 kali itu kalau laki-laki wanita yang belum menikah berbuat zina, baru dicambuk 100 kali terus diasingkan. Ini ndak tuduhan, pencemaran nama baik loh, gitu loh ya ta. Bukan 7 tahun ini, pencemaran nama baik, wanita baik-baik dituduh zina.
Apa hukumannya? Ayo toh. Dah, urusan surat, urusan Ustaz. Surat 24 ayatnya 4. Yuk silahkan. Silahkan. Gimana? Ayat yang keempat, suratnya 24. Dan orang-orang itu berbuat perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ternyata menurut Quran, pelaku penuduh pencemaran nama baik, suka nuduh itu dicambuk 80 kali. Termasuk para peminum minuman keras. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah juga membuat satu fatwa bahwa mereka para peminum itu juga dicambuk sebanyak 80 kali. Kenapa? Orang yang suka minum akan gampang menuduh. Cambuknya sama 80 kali. Tetapi yang sulit ini sekarang, wa in kanat ghibah istahallahu minha. Kalau dosa yang terjadi adalah bentuknya ghibah, apa itu ghibah? Engkau menceritakan perihal saudaramu, tentang keburukan dia, itu ghibah. Cara tobatnya adalah istahallahu minha, yaitu minta kehalalan dari dia. Ngomong ke dia, barusan sampean tak omongin, gitu loh. Ini caranya taubat, istahallahu minha, mohon kehalalan dari dia. Baik. Selanjutnya para tamu Allah adalah sekarang hadis-hadis yang berkaitan. Ini ana langsung hadis-hadis yang berkaitan dengan taubat. Adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, wallahi, demi Allah, berarti sumpah ya, ini sesungguhnya saya, kata Rasul, la astaghfirullah, sungguh aku mohon ampun istighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, setiap harinya, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Dalam hadis ini ada dua kata, kata istighfar dan taubat. Berarti kalau kata istighfar dan taubat ada dua pekerjaan. Kalau yang taubat tadi berhenti, menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi. Tetapi kalau istaghfiru, mohon ampun, cukup dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Boleh pakai al-azim? Boleh. Yang tidak ada contoh kalau habis sholat. Kalau habis sholat cukup 3 kali, apa bunyinya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di luar sholat boleh pakai al-azim. Jadi istighfar itu pakai lisan, istighfar itu pakai lisan, taubat itu dengan sikap, begitu. Baik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bicara tentang taubat, ini dicontohkan oleh Adam alaihi salam. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 37. Silakan. Al-Baqarah 37. Yuk. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Iya.
Tadi ada kata dua, Bapak dan Ibu, istighfar dan taubat. Apa tadi istighfar? Dengan lisan. Kalau bertaubat dengan sikap. Bahwa astaghfirullah, apa artinya? Aku mohon ampun kepada Allah. Ini adalah ada dua cara. Yang pertama adalah al-mahwu, yaitu penghapusan. Di mana adalah yang kedua adalah mengganti. Dalilnya adalah sebagaimana nasihatnya Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 3 nasihat beliau kepada Abu Dzar Al-Ghifari. 1, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang kedua adalah wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini kaitan dengan taubat. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Tuh. Niscaya perbuatan baik akan menghapusnya. Tuh. Ya kan? Yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang terpuji. Tapi intinya tadi, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus. Jadi mengganti keburukan dengan kebaikan. Dalilnya Ustadz, buka suratnya adalah surat Al-Furqan. Surat keberapa? Berapa? 25 ayatnya 70. Silakan. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Terus? Maka tidak akan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, inilah caranya mengganti keburukan dengan kebaikan. Di samping tadi loh, menyatakan menyesal itu sebagai syiar. Sekalipun antara menyatakan menyesal itu terkadang hati tidak sama. Taib, ya. Tadi Ana sampaikan tentang Adam bertaubat, menerima kalimat dari Allah, surat Al-Baqarah ayat 37. Silakan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Syukran. Ini dalilnya. Adam menerima dari kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima akan taubatnya. Kemudian doanya Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke 128. Jadi mereka para nabi dan rasul itu mereka juga menunjukkan taubatnya. Silakan Ustaz. Al-Baqarah 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkau yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Syukran. Itu taubatnya siapa tadi? Ibrahim alaihissalam. Kemudian Musa alaihissalam juga demikian. Dia bertobat pula kepada Allah. Suratnya surat 7 ayatnya 143. Silakan. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Allah berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika dia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur runtuh. Dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci Engkau,
aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Allahu Akbar. Ini Musa alaihi salam. Adam tadi Al-Baqarah 37. 2 Ibrahim Al-Baqarah 128. Kemudian tadi barusan Al-Furqan ayat 70 tentang Musa bertobat kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW bertahajud, mereka mengatakan, bukankah dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang telah terampuni wahai Muhammad? Rasul sampaikan, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi semua nabi dan rasul mereka melakukan taubat. Tapi dari hadis tadi ada kalimat apa tadi? Aku mendengar, kata Abu Hurairah, bahwa tadi anak ulang, Abu Hurairah mendengar bahwa Rasul bersumpah beliaunya itu bertaubat, beristighfar dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Maka penjelasannya adalah al-iktsaru minal istighfari wat taubah, perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Fa innal abda la yanfa'uka an dzanbin. Afan ulang, fa innal abda la yanfaku an dzanbin. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa, au taksir atau kekurangan. Pasti manusia punya dosa dan kekurangan. Tetapi fal ya'lam, hendaklah ia tahu, ilallahil masir, tempat kembalinya adalah kepada Allah, maka mutlak mesti bertaubat. Ini dalilnya. Taubatan yang seperti apa? 60 ayat yang ke-8. Tafadhal. Surat yang ke-60 ayatnya, kalau enggak 60, 66 deh. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Betul. Oh berarti coba. Bukan. Oh berarti yang 66 kali ayat 8 kali itu ya. Maaf, semakanya saya takut salah. 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi. Betul? Coba dibaca. Ya. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Syukran. Ini surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Taubat mesti dengan taubatan nasuha. Tadi hadis yang berkaitan dengan taubat, Rasul itu dalam satu hari lebih dari 70 kali gitu. Kemudian adalah hadis yang selanjutnya dari Ahar bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepadanya. Fa inni atubu, kata Rasul, sesungguhnya aku bertobat fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Hadis perawinya Muslim, nomornya 2702. Dari hadis ini ada penjelasan, Bapak dan Ibu para tamu Allah, wujubut taubati alal a'yan, wajib bertaubat untuk setiap individu. Maka tadi hadisnya berbunyi, wahai manusia, bertobatlah kalian. Tadi itu maksudnya adalah wajib bertaubat atas setiap individu.
Kemudian li'annal amra yaqtadil wujuba wal mukhatabun nas, bahwa Nabi memerintahkan dengan menunjukkan wajibnya bertaubat kepada setiap manusia yang dihadapinya. Selanjutnya di dalam hadis tadi ada kalimat ilallah, al-ikhlasu fit taubati syartun fi qabuliha, bahwa ikhlas dalam bertaubat itu merupakan syarat utama untuk diterimanya akan taubat. Jadi mesti ikhlas ketika bertaubat. Tetapi faman taraka dzanban li ghairillah, siapa yang meninggalkan dosa maksiat tapi tujuannya bukan ke Allah meninggalkan maksiat itu, ka ayatarakahu sahhan, sebagaimana yang meninggalkan kikir ala malihi atas hartanya, auli alla yu'ayyirahun nas, atau supaya manusia tidak mencela dia, au ajzian, atau mal atau lemah dia, au khafan minal khalqi, atau dia takut kepada makhluknya Allah, la yakunu taiban bittifaq, itu bukan termasuk bertaubat secara ittifaq ulama. Jadi tidak boleh dia umpamanya bersedekah biar gak dibilang kikir. Dia datang ke masjid supaya dibilang soleh. Jadi tidak boleh bertaubat karena urusan makhluknya. Tapi segala sesuatu mesti bertaubat pun mesti karena Allah Ta'ala semata. Minta penilaian kepada Allah Ta'ala gitu. Lidzalika quyidati taubatu bi an takuna ilallah. Taubat itu kaitannya adalah dengan Allah Ta'ala, bukan dengan makhluknya. Nah, ulang. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat, silakan Pak Ustadz. Ini ada kalimat intatuba ilallah gitu. Jika kalian berdua bertobat kepada Allah gitu. Silakan. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua akan condong untuk beriman benar. Cukup, makasih. Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka hati kalian berdua condong kepada kebenaran. Terima kasih. Inilah kalau sesuatu mengerjakannya karena Allah, bukan kepada akan makhluknya, termasuk dalam hal bertaubat. Selanjutnya, jadi jangan seperti taubatnya anak-anak kita ya. Jadi besok nggak ngulangi lagi, enggak bi, gitu. Besok masih lagi gitu. Ya, itu anak-anak kita. Bapaknya anak-anak kadang-kadang juga sama ya, gitu. Lah ya, kan suka gitu. Makanya dalam pendidikan anak itu ada 5 tahapannya. Ada namanya al-uqubah, memberikan sanksi. Besok nggak ngulang lagi kan? Enggak bi, bener enggak lagi. Gitu. Besok masih ngulang lagi, gitu kan? Nah itulah taubatnya anak-anak kita. Gitu. Taubatnya Adam tidak begitu tadi, taubatnya Ibrahim tidak begitu juga, taubatnya Musa tidak begitu. Tadi yang terakhir tadi, ketika kalian bertobat kepada Allah, hati kalian condong kepada kebenaran. Baik. Perintah lagi nih sekarang untuk bertobat sama Allah. Suratnya 146. Apa saja lakukan karena Allah, jangan kepada yang lain. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Inilah akhir dari ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah dengan cara yang benar. Baik, Anda berikan kesempatan dulu untuk tentang masalah taubat sebelum Anda masuk yang selanjutnya. Silakan ditawarkan, Ustadz. Apa itu? Syukran, ada hadiah. Sunah-sunah yang diremehkan. Oke, yang mau tanya silakan. Sebelum saya masuk pada pertanyaan.
kita tahu ada tentang sholat taubat. Nah, sholat taubat itu apakah kita lakukan setiap hari atau kita lakukan setelah kita sadar dari kesalahan? Itu saya pertanyaan saya. Baik. Tidak ada larangan dikerjakan tiap hari. Tidak ada perintahnya mengerjakan tiap hari. Yang perlu ditengok adalah dalilnya sekarang tentang perintah sholat taubat. Ulama mereka berikhtilaf tentang sholat taubat seperti sholat tasbih. Beberapa ulama mereka ikhtilaf tentang keberadaan kesohihan akan sholat taubat ataupun tasbih. Tetapi jumhur mengenai taubat adalah dengan tadi istighfar dan memperbaiki, yakni dengan taubat. Saya termasuk yang condong kepada dengan istighfar dan bertaubat, bukan dengan sholatnya. Taib. Ada lagi? Silakan. Pakai mic. Masih tadi mau tanya pakai mic, yang mana tadi? Oh sudah. Oke, silakan pakai mic sebelum saya jawab ini. Waalaikumsalam. Mas sebentar, Mas yang pertama tak kasih buku ini. Ya Mas. Ini buku bagus Mas, sunah-sunah yang diremehkan. Ini tak ambil yang agak penting-penting, yang jarang dikerjakan, pada meremehkan nih. Sunnah seseorang mengerjakan sholat sunnah di mana orang lain tidak melihatnya. Tahiyatul masjid. Sunnah mengadakan sutroh ketika sholat. Sutroh itu pembatas. Ini orang yang suka pada meremehkan. Kemudian membaca amin ketika di belakang imam yang sholatnya jahar. Kadang-kala bakhil untuk mengucapkan amin. Dan kalau ngucapin amin harus A-nya panjang, min-nya panjang. Jangan gini. Amin. Berimanlah kamu, artinya. Terus kalau amin, kabulkan doa kami. Sunnah mengucapkan salam kepada anak-anak. Oh, bagus. Sudah pokoknya bagus lah ini. Dah gratis lah. Ya, Afwan. Apa pertanyaannya? Adakah zikir dalam malam khusus bahwa ini dalam hari yang diadakan Rasulullah SAW? Baik, terima kasih. Adakah zikir khusus? Ada. Zikir sehabis sholat itu zikir khusus. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari zikir bertobat kepada Allah. Membaca zikir pagi petang termasuk bagian daripada itu. Yang tidak ada dalilnya jangan dikerjakan. Contoh, baca istighfar 100 kali, tidak ada. Baca istighfar habis sholat dengan ditambah-tambahi, jangan ditiru. Jadi intinya adalah hal-hal yang ada contohnya, hal-hal yang ada dalilnya, lakukan selama ada dalilnya. Maka pentingnya sebagaimana kata Imam Bukhari dalam kitab Usul Salasah, al-ilmu apa? Qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu baru berkata dan berbuat. Gitu ya. Ya Mas, pertanyaannya bagus kok. Tak kasih hadiah sampean. Bagus loh ini pertanyaannya. Jangan bilang enggak bagus loh. Bagus semuanya. Ini nanti Bapak itu dulu, yang tua dulu, yang tua dulu. Oh iya, yang tua dulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, ini dibuka lagi jadinya. Mengucapkan salam itu surat berapa, ayat berapa? Ayatnya? Langsung kasih hadiah sana. Itu sing pinter. Ya Mas,
Pinter dah, sana langsung pinter. Pokoknya kalau jamaah pinter hadiah dapat. Mungkin 3 bulan lagi ada hadiah umroh kali, tergantung panitia. Monggo Pak. Kok suaranya terlalu dekat ya? Bapak, nyuwun tolong Pak, nyuwun tolong mic-nya agak jauh Pak. Kalau kita dulu melakukan kesalahan, kemudian kita tidak mengenali orangnya, atau kita Iya. bagaimana? Mohon ampun sama Allah dan doakan dia. Selama dia muslim, doakan dia. Ingat, Muhajirin Ansar itu adalah pertemanan yang chemistry. Muhajirin Ansar itu adalah dua mereka para hamba Allah yang berbeda antara Mekah dan Madinah. Tapi ketika mereka bertemu, Allahu Akbar, mereka indah Pak hidupnya. Contoh kehidupan mereka yang sangat-sangat chemistry banget. Buka, saya membaca ini ayatnya. Nanti dulu, sini. Ustadz juga perlu ditanya ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat berapa itu? Ayo Bi, Abi jangan ngalamun gini loh Bi. Wah mikir. Ustadz surat berapa? Udah langsung buka surat 59 ayat 10. Tapi dari ayat-ayat yang ke-9. Baik, langsung pakai artinya Ustadz. Surat 59 Al-Hasyr. Naam, dari ayat 9. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak memenuhi dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga mengeluhkan. Dan siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang betul. Itu ayat 9. Orang Ansar sangat mementingkan, sangat perhatian dengan Muhajirin, walaupun sebenarnya dia butuh dengan uang itu. Sekalipun dia butuh dengan materi itu, dia berikan ke orang Muhajirin. Lanjut ayat 10-nya. Dan orang-orang yang datang sudah mereka, silakan. Orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kebencian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pengatur, Maha Penyayang. Masya Allah, kok begini ya Muhajirin Ansar ya? Rob Tuhan kami, ampuni kami Rob. Ampuni saudara-saudara kami juga Rob, yang lebih dulu beriman dari kami. Kok begitu indahnya gitu loh. Begitu Bapak. Jadi mohon ampun sama Allah, dan kemudian sampaikan mohon ampun dia kepada Allah. Bapak dikasih hadiah. Baik, saya bacakan ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang istri menjadi mu'alaf, bagaimana status perkawinannya dengan suami yang masih non muslim? Baik, saya minta tolong, surat berapa itu? Kamu jangan nikahkan wanitamu dengan lelaki yang musyrik.
sekalipun itu gantengnya kayak kayak Ronaldo umpamanya toh, atau janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musyrik sekalipun cantiknya menakjubkan kamu kayak sopo ya. Saya tuh ngapalin artis kok bingung ya, siapa ya, Mariah Carey segitu aja lah, aku aja nggak tahu wajahnya kayak apa dah. Ya mas, apa 200 masih kasih hadiah itu loh, masih itu loh, karo belakang ibu-ibu itu ya. Dah, pokoknya kita senang berbagi untuk kepintaran nih loh, senang. Yang belakang satu. Dah, yuk Pak Ustadz giliran baca. Umi, Pak Ustadz capek pelaku jalan-jalan nanti dapat hadiah juga Tommy. Yuk silakan Ustadz, Al-Baqarah 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Iya. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka menghadap ke neraka, sedangkan Allah menghadap ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Begini Bapak Ibu para tamu Allah, ini anak buktikan, anak tunjukkan satu bukti fakta ya. Pernikahan ini wallahu a'lam, anak tidak tahu kapan terjadinya, tetapi adalah sudah Allah karuniai 3 buah hati wanita semuanya, dan 3 wanita ini ikut ibunya semuanya. Ibunya ini orang Jawa dari Jogja, dulu pernah ikut sekolah di di Bethesda atau apa pokoknya gitu. Jadi dia orang Katolik. Baik, setiap Ramadan dia selalu menyiapkan hidangan sahur untuk sang suami. Suami belum bangun, dia sudah bangun. Begitu. Suaminya karena dia punya toko, punya apa, dia yang berbagi untuk zakat mal si wanita ini. Tapi satu hal, kalau saya disuruh Islam Pak Kiai, mendingan aku bubaran sama suamiku. Tahu maksud saya? Mereka tetap kekeh. Jadi sekarang jadi muslim mesti kekeh. Cari wanita yang muslimah, yang wajahnya enggak semrawut juga banyak. Tenang aja. Loh, saya gunakan kata itu toh. Cari wanita muslimah yang wajahnya enggak semrawut banyak. Kalau cuma sekedar krise enggak apa-apa. Rambutnya kan keriting semrawut rambutnya ya enggak apa-apa. Yang penting bukan wajahnya dan akhlaknya gitu loh ya. Udah cari yang mukminah aja lah, banyak kok ya. Malah kalau enggak salah jamaah sini ada yang punya segepok begini ya. Udah tahu sendiri namanya siapa ya kan. Jadi gitu, tolong sampaikan nanti ya. Berkenaan dengan dosa riba yang dibujuk oleh seseorang, bagaimana cara taubatnya? Yang dibujuk oleh seseorang, bagaimana nasib uang yang diinvestasikan? Saya jadi tanya, lu kok mau-maunya dibujuk dulu? Lu lah ya sudah tahu itu riba. Kok jadi kayak saya ingat kata-kata begini, Pak Haji, anaknya Pak Haji judi. Masya Allah, naudzubillah, ya Allah, anak haji kok judi, menang loh Pak Haji, alhamdulillah. Jangan begitu, ya jangan, ya kan? Lu kan suka ada gitu toh guyonan toh. Lah ini kok kayaknya begitu, dibujuk oleh seseorang. Lu kok ya kenapa mau dibujuk? Ya sekarang adalah mulai belajar tadi,
mulai belajar untuk menempatkan yang pada tempatnya. Saya gunakan kata ini bijak toh, tempatkan sesuai dengan yang proporsinya. Mau uang apapun pokoknya tempatkan pada tempat yang semestinya. Ibnu Taimiyah menggunakan batasan begini, wad'u syai'i fi ghairi mahillih, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu zalim. Contoh, saya pulang umroh dikasih hadiah peci ini. Kalau buat ngelap sepatu, zalim. Lu sederhana kan lulanya no? Sederhana, ini contoh yang konkret aja. Dikasih peci ini mestinya dipakai untuk sholat, tapi kok buat ngelap sepatu, berarti zalim. Enggak sesuai dengan permintaannya, itu zalim. Maka Ibnu Taimiyah memberikan batasan tadi, zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mahillih, menempatkan yang bukan pada tempatnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena tidak ada. Yang ada cukup assalamualaikum. Aku jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang berbeb artinya apa? Apalagi ASS WRWB. Lah artinya apa kan gitu no. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah ada hadis yang sahih? Apa ini amalan surat yang dibaca habis sholat zuhur baca Ar-Rahman? Tidak ada sama sekali. Habis sholat asar atau bah tidak ada. Termasuk malam Jumat baca surat tertentu itu juga tidak ada. Adanya hanya Al-Kahfi, nggak ada lain. Jadi kalau pengen menghidupkan sunnah ya malam Jumat Al-Kahfi gitu. Baik ya, tidak ada hadisnya. Baik. Selanjutnya, assalamualaikum. Nah ini komplit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Nah ini pakai kol-kolah ustadznya. Ustadz gitu. Tidak apa-apa. Loh, saya selalu ngomong lah padanya yang betul tuh ustadz pakai DZ gitu. Lah ini ustadz. Coba sini. Enggak percaya. Ini mau dibaca apa? Ustadz. Jangan ustadz salah, pakai kol-kolah apa jadinya? Ustadz. Tuh, nggak percaya. Aku nggak ngada-ngada loh. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Apakah perbedaannya dalam bertaubat atau pengampunan? Begini ibu dan bapak, ibu yang tanya, astaghfirullah dan wa atubu. Ingat, dua bentuk sikap yang berbeda. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, berarti lesan yang bermain. Wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepadanya, berarti istighfar bagian dari taubat. Taubat lebih menyeluruh, termasuk tadi memperbaiki keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan, itu bagian dari taubat. Tapi taubat nggak termasuk istighfar. Istighfar itu pakai lesan, hanya lesan permainannya. Astagfirullah, astagfirullah, itu lesan. Taubat, istighfar bagian dari taubat dan lebih menyeluruh. Taubat itu dengan sikap bil arkan gitu. Taib. Adakah lebih cepat diam apa ini? Adakah lebih cepat diampuni dari tiga tulisan tiga-tiganya tidak ada sunnah tentang mana yang lebih cepat. Loh iya, tidak ada yang mana yang cepat. Apa astagfirullah, apa yang astagfirullah atubu ilaih, atau tiga-tiganya tidak ada yang cepat. Karena persoalannya memang tidak ada istilah seperti naik kereta. Ini yang ekonomi, ini yang bisnis, tidak ada. Tiga-tiganya sunnah Rasul, udah gitu aja. Dan yang bagus lagi adalah tadi, paling penting lagi, hafalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu baik. Ini sama. Assalamualaikum Ustadz, sama, nggak apa-apa yang iya. Memang sulit nulis translatornya Arab kepada Latin tuh nggak mudah gitu ya. Makanya saya punya teman itu, tetangga, kalau ngaji itu salah terus. Aro'aita lazi yukadzibu bidzin gitu. Karena bacanya Latin. Iya. Aro'aita lazi yukadzibu bidzin karena Latin ya. Maka jangan yang dibaca translatornya, baca Arabnya. Ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim pakai bismillah, padahal ingat harokat hurufnya berbeda, berbeda arti. Bismillah dengan nama Allah, bismillah dengan dosanya Allah. Loh, kan di mulut juga sama. Bismillah dengan nama Allah, bismillah dengan dosa Allah. Hati-hati makanya. Bagaimana sikap kita apabila ada orang yang terus berusaha mendolimi kita padahal sudah diperingatkan dan hal ini berkenaan dengan dosa besar? Baik, menjadi pribadi sabar itu tidak mudah. Kalau orang diingatkan kok kita malah dimusuhi. 634 itu dalilnya. Surat 6 Al-An'am. Nanti dulu belum ketemu. Sudah, yuk mulai dibaca. Dan sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Iya. Itu tadi surat yang ke berapa tadi? Surat yang ke-6 ayat yang ke-34. Coba. Ini langsung khitabnya Rasul ini. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta antahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Sabar kuncinya, enggak ada lagi. Cukup, makasih. Oh, ada lagi, sini Mas. Cukup ya, ini terakhir ya. Pertanyaan. Doa yang pernah diucapkan Rasul untuk kebaikan dunia akhirat. Ini Allah Akbar ini. Nanti dibuka dalam hadisnya, sanadnya dari Anas bin Malik loh. Anas bin Malik berkata bahwa doa yang sering dipanjatkan Rasul cuma satu. Allahumma atina atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti para tamu Allah, Bapak Ibu yang punya kitab Hisnul Muslim itu nanti ada doa yang paling banyak Rasul panjatkan itu Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kata orang sapu jagat gitu loh. Walaupun saya nggak tahu segede apa sapunya. Setelah adzan, bukankah doa dikabulkan Ustadz? Boleh ditambah doa lain setelah doa jawab tuntunan Rasul, dalilnya baik. Sesudah adzan doanya begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, terus ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudah alladzi wa'atta. Cukup, ojo ditambahi maning. Cukup ya. Pada tobat dengan sehari-hari, cepat koreksi, perbaiki kesalahan setelah sadar. Apa ya Ustadz? Oh tanya, iya. Nah, ini tanya kan, bedanya tobat dengan apa? Cepat koreksi, perbaiki kesalahan sehari-hari setelah sadar. Apa ya Ustadz? Iya. Kan nggak minta dalil? Iya. Cuma nanya, apa ya Ustadz? Iya. Lu mau minta di ACC apa ya Ustadz? Iya. Itu ya. Baik, terima kasih. Cukup. Baik. Yang akan datang kita masuk di sabar. Radu solehinnya. Oke. Tetapi ingat bahwa ayat yang ana sampaikan pasti bergulir. Saya minta tolong hadiah lagi buku-bukunya. Terus bahwa begini, murojaah ayat yang pernah saya sampaikan itu mesti ingat. Saya pribadi yang kalau menyampaikan kajian selalu ingin supaya two-way communication, dua arah mesti terbangun. Saya ayat, Bapak ayat. Jadi jangan sampai satu arah, karena ketika pengajian satu arah, yang pintar sampai kapanpun ustadznya. Benar, yakin wis. Jamaahnya nggak akan pintar-pintar karena tidak dirangsang untuk distimulan dengan ayat. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.